Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa dengan saya Agus Riwarman di salah satu tema di channel YouTube kita. Kita beri nama Storyline Nur Hikmah. Apa sih Storyline Nur Hikmah ini? Kita bakal ngebahas cerita-cerita seru yang ada di sekolah kita selama sebulan terakhir. Jadi storyline ini bisa dikatakan ngapain aja sih Nur Hikmah sebulan terakhir. Nah, kita berikan rekapnya pada storyline ini. Jadi karena storyline ini bulan perdana, jadi kita namakan Storyline Nur Hikmah episode 1. Kita bisa bicara tentang momen-momen terbaik Nur Hikmah, atau segudang cerita apapun yang bakal kita pengen bahas. Nah, sehingga buat kita bangga berada di lingkungan Yayasan Wakaf Nur Hikmah Bekasi. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Nur Hikmah di sebulan terakhir ya, untuk menyambut tahun ajaran baru itu, yang paling terlihat adalah perapihan lapangan parkir. Itu dilakukan sejak libur semester genap kemarin, karena alhamdulillah di hari pertama pelaksanaan MPLS siswa sudah rapi. Terus yang kedua, secara bersamaan di area bermain SDIT Nur Hikmah juga Yayasan Wakaf Nur Hikmah telah meninggikan pavingnya. Jadi sekarang adalah paving baru yang diinjak oleh anak-anak kita. Di dataran yang ada di depan SD ini lebih tinggi terlihatnya. Dan kalau kita lihat lebih ke depan, area bermain seperti lapangan basket dan futsal sekarang juga makin lebih rapi setelah dilakukan pengecatan. Alhamdulillah. Itu juga diperuntukkan ya untuk siswa-siswi SDIT Nur Hikmah sehingga lebih bisa mengeksplor minat dan bakat mereka, dan juga tentunya agar semakin bergembira lah bertumbuh di lingkungan Yayasan Wakaf Nur Hikmah. Terus kalau agenda-agenda yang ada di manajerial, mungkin yang menarik adalah kita kembali ya mengeksekusi kegiatan tahsin orang tua siswa. Jadi kemarin manajer Dinia telah memulai melaksanakan proses pemetaan. Hampir 150 orang tua siswa ikut gabung dalam program tahsin ini. Jadi nanti ayah bunda yang belum ikut mau ikut juga bisa nanti menghubungi kita atau wali kelasnya, sehingga apa, kegiatan ini bisa mendevelop kita bersama-sama. Di rumah ayah bunda sudah bisa mengaji, di sekolah anaknya juga dididik mengaji. Terus di manajer marketing dan kehumasan dan komunikasi, kita juga sudah merilis banyak sekali konten-konten di channel YouTube. Dan salah satunya konten terbarunya adalah Enhalogi dan juga ya ini Storyline Nur Hikmah. Jadi tiap bulan kita bakal ngomongin apa aja tentang Nur Hikmah. Dan ayah bunda bisa buka juga website kita. Di situ semua kegiatan akan kita rilis secara update insya Allah. Nah, kalau di keunitan jauh lebih banyak dan lebih padat. Tapi hal yang berkesan saya merasa kemarin adalah kegiatan di SMIT Nur Hikmah. Jadi bagaimana di kelas 12 ya. Karena di situ saya juga adalah salah satu orang tua murid yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadi di mana pelajar kelas 12 ini menyampaikan proposal hidup mereka. Jadi semacam tahapan-tahapan mereka sampai pada cita-cita, rencana-rencana bahagia mereka nantinya ketika sukses kepada orang tua, dan juga seperti apa tahapan-tahapan itu membuat mereka bisa menutup usia mereka. Itu bagi saya pribadi adalah hal yang paling pertama dalam kehidupan saya, berdiskusi kepada anak saya secara terstruktur, dan itu difasilitasi oleh SMIT Nur Hikmah. Hampir semua suasana di tiap kelas saya dapat kabar orang tuanya menitikkan air mata. Nggak ngebayangin gitu, ternyata anak-anak mereka ini sudah sejauh ini loh menata masa depan mereka.
Jadi ini adalah bagi saya pribadi orang tua sangat memorable ya. Artinya apa? Itu membuat saya jauh lebih fokus bagaimana menyiapkan masa depan anak saya gitu. Jadi itu hal yang sangat keren banget yang dilakukan oleh SMA IT Nur Hikmah. Kalau di SMP IT Nur Hikmah di awal-awal Juli ini dan awal Agustus ini, kegiatan yang udah berjalan itu adalah pemaksimalan budaya pagi. Jadi ada kegiatan senam pagi kalau di hari Senin, hari Selasa itu literasi sekolah sudah mulai jalan, hari Rabu program muhadhoroh, hari Kamis kegiatan mentoring, hari Jumat ke wali kelasan, dan itu alhamdulillah sudah dieksekusi habis oleh teman-teman di Satuan Pendidikan SMP Nur Hikmah. Jadi insya Allah pembekalan program budaya pagi ini yang udah running sekitar 45 menit setiap pagi ini bisa mendampingi program-program karakter yang sudah dirancang oleh SMP Nur Hikmah. Nah selanjutnya kalau di SD Nur Hikmah banyak banget ya kegiatan yang saya lihat. Baik, kita bisa lihat di website ini salah satu kegiatan yang menarik adalah SD Nur Hikmah. Ini yang menarik adalah SD Nur Hikmah Bekasi terapkan aplikasi belajar sekolahku untuk digitalisasi pembelajaran. Jadi semula kegiatan pembelajaran menggunakan perangkat digital ini adanya di SMA Nur Hikmah, SMP Nur Hikmah. Tapi ini juga akan coba disampaikan di ruang kelas 6 SD Nur Hikmah. Ini di bawah penanganan manajer IT ya Nur Hikmah, di mana nanti anak-anak kelas 6 ini pada masa-masa tertentu mereka akan membawa laptop beradaptasi dengan belajar menggunakan laptop dan aplikasi belajar. Nah kalau di KBTK Nur Hikmah, hal yang menariknya adalah, ada dua nih. Pertama, mulai menanamkan rasa cinta Quran kepada para pelajar KB Nur Hikmah. Itu adalah usia-usia emas, mengenalkan ayat-ayat Allah pada siswa-siswi KBTK Nur Hikmah. Dan juga mulai menikmati arena kolam renang yang sudah, ya memang ini kolam renang ini dibuat memang adanya di kawasan KBTK Nur Hikmah. Jadi ini keren banget, dan mereka adalah berenang di kolam renang itu didampingi oleh semua guru mereka. Jadi ini kolam renang bukan di luar dari sekolah, dan mereka pasti ceria banget menikmati itu. Kenapa? Adanya di dalam sekolah mereka. Ada lagi hal yang menarik dari SMA IT Nur Hikmah yaitu NHFLC. Jadi di mana para pelajar itu dibawa ke puncak dan diberikan lencana bukti resmi kalau mereka adalah siswa SMA IT Nur Hikmah. Yang menariknya, yang meletakkan lencana itu kepala sekolah. Jadi lencana itu tuh nggak pakai peniti. Jadi lencana itu kayak ada magnet. Jadi ketika magnetnya dibawa, ditaruh di sini, dan kepala sekolahnya itu mukul gini. Semoga sukses ya katanya. Itu touching banget. Saya juga ngelihat kegiatan itu. Itu terjadi di SMA IT Nur Hikmah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kegiatan yang sudah dilakukan Yayasan Wakaf Nur Hikmah hampir sebulan berjalan pendidikan di tahun ajaran baru ini. Ada banyak konten-konten di media sosial yang sudah kami upload. Berita-berita di website saja kita sudah ngupload sebanyak hampir 30 lebih lah rilis berita. Terus kalau di YouTube, di channel YouTube kita juga sudah banyak sekali podcast dan juga short movie. Artinya ayah bunda bisa berkunjung ke sana untuk melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh Yayasan Wakaf Nur Hikmah pada kanvas pendidikan Indonesia. Saya pikir cukup untuk episode 1 kegiatan Storyline Nur Hikmah. Sampai jumpa di episode 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.